Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bersama saya Nindi Gita mengucapkan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak hingga dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat sampai kajian di perkantoran. Cari Ustadz kali ini juga berkolaborasi dengan Kelas Penyiar Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan broadcasting untuk siapa saja yang ingin meningkatkan kepercayaan diri di skill komunikasi ataupun berkarya dengan suara. Bisa follow di Instagram @kelaspenyiar_id atau klik di www.kelaspenyiar.com untuk informasi lebih lanjut. Gimana puasanya ini para pemirsa? Semoga semangat terus ya. Karena di bulan yang dirahmati Allah ini tentunya kita semua harus semangat menanam kebaikan lebih banyak untuk memanen pahala berlipat-lipat ya, amin amin ya robbal alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah kali ini setiap topik ini akan dibahas dari sisi agama Islam oleh para ustadz dan ustazah yang kompeten tentunya, dan juga dari sisi pakar atau ahli di bidangnya masing-masing. Nah, kali ini kita akan sama-sama membahas tentang self love versus fake love. Wah, ini maksudnya apa nih self love dan juga fake love nih? Nanti kita akan kupas sama-sama ya, bersama dengan kedua orang luar biasa yang sekarang sudah bergabung bersama Nidi di sini. Ada Ustadz Dr. Ali Nurdin MA. Assalamualaikum Ustadz Ali. Dan juga di samping beliau telah hadir Ibu Rena Masri SPSI MSI, psikolog dari Halodoc. Assalamualaikum Ibu Rena. Waalaikumsalam. Halodoc ini merupakan aplikasi yang memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan. Dari mulai chat dengan dokter, toko kesehatan, dan juga membuat janji untuk tes COVID-19, vaksinasi, olahraga, dan lain-lain. Ini semoga Mbak Rena di sini dan juga Ustadz Ali dalam keadaan yang sehat, semangat tentunya untuk berbagi ilmu lagi nih bersama kita semua di sini. Kita ingin tahu dari Ustadz terlebih dahulu. Dari pandangan Islam nih Ustadz Ali, sebetulnya bagaimana kita diajarkan untuk mencintai diri sendiri? Baik, ada di surah An-Nisa, surah 4, ayat 128. Naluri manusia itu memang dia suka dengan diri sendiri. Wa uhdhiratil anfusush syuh, gitu ya. Jadi untuk mencintai diri sendiri secara umum tidak perlu latihan, karena memang sudah fitrah sifatnya, naluriyah sifatnya. Bahkan ketika seseorang melakukan aktivitas apapun, itu hakikatnya kan kembalinya untuk kebaikan diri sendiri. Umumnya begitu. Bahwa kemudian ada pengecualian, ada kasus-kasus, ada orang yang kemudian melakukan sesuatu yang sebetulnya mungkin dia sukai, tapi itu merugikan diri sendiri. Disitulah agama memberi petunjuk. Misalnya ada perintah, ada larangan. Contoh misalnya kenapa kita dilarang untuk mengkonsumsi misalnya minuman keras, khamr. Itu kan kemudian kalau tetap dilanggar namanya menzolimi dirinya sendiri, tidak mencintai diri sendiri. Maka salah satu bentuk amanah Tuhan atas hidup ini adalah kita menunaikan amanah menyangkut kehidupan diri sendiri. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu yang manfaat untuk diri sendiri, itu berarti dia mencintai dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, kalau orang itu melakukan aktivitas mengabaikan norma-norma, maka berarti dia telah menzolimi atau merugikan dirinya sendiri. Poinnya seperti itu, Mbak. Nah, berarti ya Ustadz, Islam juga mengajarkan kalau boleh kok, kita bahkan diajarkan juga menyayangi diri sendiri gitu ya Ustadz ya. Bukannya narsis, tapi memang harus ya Ustadz ya, begitu ya. Itu yang penting pada aspek caranya. Bagaimana kalau kemudian seseorang yang atas nama mencintai diri sendiri tapi melakukan sesuatu yang justru merugikan orang lain, ya enggak boleh, kan begitu ya. Jadi disinilah kemudian pelaksanaan atas apa yang kita nilai baik untuk diri sendiri tidak juga harus melanggar hak orang lain. Nah, berarti ini berkaitan dengan pertanyaan saya berikutnya nih Ustadz untuk Ibu Rena terkait topik kita kali ini, self love versus fake love. Ini jangan sampai kita bias. Mungkin Ibu Rena bisa menyampaikan apa perbedaannya?
Oke, baik. Kalau self love ini kan ya seperti yang umum kita tahu ya, mencintai diri kita sendiri gitu. Jadi memang apalagi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ustadz bahwa memang fitrahnya memang seperti itu ya Pak Ustadz ya, kita memang pasti mencintai diri kita sendiri gitu. Nah tapi berkembang ini istilah fake love gitu. Apa sih bedanya? Jadi kalau kita ngomongin self love, ini kan berarti kita menyayangi diri kita sendiri, mencintai diri kita sendiri, dan kita melakukan upaya-upaya gitu ya supaya diri kita tetap berkembang gitu, supaya memang diri kita bisa terus optimal gitu, mengembangkan kemampuan dan lain-lain gitu. Nah tapi kalau fake love ini biasanya dia kayak berlindung di balik istilah self love, di mana usaha-usaha yang dilakukannya itu sebenarnya kalau kita telusuri tentunya tidak membuat dirinya berkembang gitu. Mungkin saya kasih contoh ya Mbak ya, biar gampang ya. Iya, silakan. Sudah ditunggu. Udah tunggu ya. Jadi kayak misalnya gini nih, misalnya yang paling gampang kalau kita dari fisik ya, misalnya jerawatan gitu ya, kita jerawatan banyak jerawat gitu ya. Kalau kita mencintai diri sendiri, tadi kan kita ada usaha memang untuk memperbaiki dan mengembangkan diri, tapi tentunya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing gitu. Jadi nggak berlebihan juga. Jadi kalau misalnya kita banyak jerawatnya gitu ya, terus misalnya ada ada flek-flek dan lain-lain yang mungkin mengganggu, ya kita bisa misalnya ke dokter kulit gitu ya, supaya memang wajah kita lebih sehat gitu, itu intinya. Tapi kalau misalnya menjadi fake love itu biasanya kita jadi denial gitu. Aku kan cinta sama diriku sendiri, jadi nggak apa-apa lah, nggak usah diapa-apain gitu, karena aku udah cinta banget nih sama diri aku gitu. Nah itu biasanya akhirnya perbedaannya tuh di situ tuh gitu. Jadi fake love ini lebih ke sikapnya itu yang ditunjukkan tidak mencerminkan sebenarnya bahwa dia mencintai diri dia sendiri gitu, karena tidak berusaha untuk memperbaiki, memulihkan gitu apa yang perlu diperbaiki dan dipulihkan dalam diri kita gitu. Nah itu ya tadi garis perbedaan antara self love dan fake love tadi barusan Ibu Rena sudah sampaikan. Jadi kadang kita juga nggak menyadari gitu ya kalau kita itu ternyata fake love, bukannya self love gitu ya. Yang ternyata self love itu adalah menyayangi diri sendiri dalam bentuk tentunya mencari solusi dan juga memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan tentunya digabung dengan penjelasan Ustadz Ali tadi ya Ustadz ya, bahwa tidak juga mengabaikan hak-hak orang lain ataupun melanggar yang telah diajarkan oleh Islam. Nah berarti nggak boleh berlebihan juga begitu ya Ustadz ya. Misalnya batasannya, misal seorang istri, misal saya gitu, kadang ibu-ibu gitu ya Bu Rena pengen me time gitu kan, pengen self love, tapi me time-nya seminggu loh, lama banget, jadi terbengkalai urusan rumah tangga gitu. Itu juga nggak boleh. Seperti itu salah satu contohnya Ustadz Ali ya. Iya, itu salah satu contohnya, dan saya kira setiap hari kita banyak menemukan contoh-contoh yang perlu kearifan ya kalau ingin menjalani hidup yang baik begitu, supaya kemudian jangan sampai atas nama self love tadi itu justru kemudian jatuhnya pada fake love itu yang harus kita usahakan dan kita ikhtiarkan gitu ya. Karena apa? Sekali lagi bahwa contoh ini kita normal kan pengen hidup yang lebih baik, seperti kata Bu Rena itu, misalnya kita pengen berprestasi yang lebih tinggi. Misalnya kalau saya misalnya ngajar, itu kan pengen supaya kemudian mahasiswa saya juga baik, maka saya harus terus mengembangkan diri. Tapi kalau kemudian dalam rangka itu saya melanggar norma, misalnya saya menulis karya ilmiah, tapi kemudian justru jiplak karya orang lain, nah itu kan sudah nggak benar juga. Dari sini kita perlu rambu-rambu norma yang dapat memandu kita untuk dapat di jalan yang benar. Oke, jadi kembali lagi ke niat dan juga lagi-lagi caranya gitu. Sudah pasti caranya juga harus cara yang benar gitu ya. Tidak mengabaikan ajaran Islam dan juga norma-norma yang ada tentunya. Nah, kembali lagi kata kuncinya itu kadang kita tidak menyadari. Itu red flag-nya itu di mana sih Bu Rena sampai kita tahu ini tuh kita beneran self love atau sebenarnya kita terjebak di pemikiran fake love, itu seperti apa? Memang kadang-kadang agak susah ya untuk kalau kita sudah nyaman di situ gitu ya, kan karena memang fake love ini salah satu cirinya juga kita jadi merasa aman aja di zona nyaman itu gitu ya. Kayak tadi ya misalnya, saya memang orangnya nggak bisa nih untuk mengembangkan akademis gitu ya, misalnya memang kemampuan saya terbatas. Tapi kalau misalnya kita hanya dengan dalih self love terus kita nggak mengembangkan diri, nggak berusaha, ya itu akhirnya kita
nggak berkembang di situ-situ aja gitu. Nah itu yang udah harus kita tanyakan sih sebenarnya. Kita sudah harus aware tadi. Jadi self awareness ini juga penting sekali sebenarnya gitu. Jadi kita udah tahu, oh iya kenapa ya kok saya dari tahun ke tahun kayaknya nggak ada perkembangan yang positif gitu ya. Ini kenapa ya? Kita perlu refleksi tentunya. Kita perlu evaluasi. Jangan-jangan dengan kita berdalih, oh iya saya nggak mau belajar ini karena memang saya sudah menerima loh diri saya apa adanya gitu ya. Saya sudah mencintai loh diri saya apa adanya. Tapi balik lagi, self love itu artinya kita mau memberikan yang terbaik juga untuk diri kita, memperbaiki diri kita supaya berkembang ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, tapi tentunya balik lagi sesuai kapasitas. Jadi tidak dipaksakan, tidak menyakiti diri kita sendiri dan juga tidak menyakiti orang lain dalam usaha untuk memperbaiki diri tadi. Nah, karena kalau kita tidak melakukan refleksi tadi ya Ibu Rena, akhirnya kita malah merefleksikannya ke standar orang lain. Betul. Misal yang ada kita malah menjadikan semua cara itu halal gitu, padahal nggak seperti itu gitu ya Ustadz ya. Nah kembali lagi ini refleksi atau dari pandangan Islam Ustadz, berarti yang sesuai dengan ajaran Islam itu berkaitan dengan yang tadi Ibu Rena sampaikan gitu, sesuai kapasitas diri dan juga pastinya harus melalui cara-cara yang benar begitu ya Ustadz ya. Iya, jadi hidup ini kan proses terus belajar. Itu poinnya ya. Maka kemudian kepantasan seperti apa yang sewajarnya kita miliki. Maka kalau dalam bingkai agama itu kan kita dianugerahi pikiran tapi juga hati nurani. Solusinya begini, kalau kata Rasulullah itu istafti qalbak. Untuk mencapai titik keseimbangan itu coba tanya hati nuranimu. Apakah yang kita lakukan ini kemudian sesuatu yang betul self love di sesuai aturan gitu, atau kemudian justru sudah fake love gitu ya. Dan di sini perlu kita bertanya jujur kepada hati nurani kita. Contohnya tadi itu, karena kita pingin me time gitu ya, tapi terus kemudian misalnya suami, anak nggak diurus, atau pingin kemudian misalnya memanjakan diri dengan memakan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu, tapi kemudian juga mengundang hal negatif dari aspek yang lain. Nah di sini memang sekali lagi proses pembelajaran untuk sampai itu nggak selesai Mbak, itu sampai meninggal. Maka penting ya setiap orang itu harus menyadari dengan kerendah hatiannya untuk kemudian dapat menjalani hidup yang pada titik tengah di mana dia juga bisa menghargai dirinya sendiri, tapi pada saat yang sama juga tetap bisa menjalani kehidupan dengan wajar dan normal, menghargai hak orang lain juga. Nah itu dia kuncinya, karena fake love ini berarti udah ada ikut campur tangan ego berarti ya Berena ya. Karena gak apa-apa, yang penting aku nyaman, yang penting aku sayang diriku dengan caraku seperti ini. Padahal itu fake love, bukan self love yang sebenar-benarnya begitu ya. Saya setuju banget nih dengan Pak Ustadz. Kita kan belajar terus tadi Pak Ustadz ya. Karena memang tugas-tugas perkembangan juga berbeda nih, karena usia 20 tahun misalnya berbeda dengan usia 30 tahun. Jadi memang kita, kalau saya bilang lifelong learner ya, jadi memang kita pembelajar seumur hidup, karena memang tahapan perkembangannya berbeda, kehidupan kita juga berbeda gitu. Ada fase-fase baru menikah gitu kan, ada fase-fase punya anak balita, ada fase-fase anaknya remaja. Tentunya kehidupannya, ujian-ujiannya kalau kita ngomong ya, kebahagiaannya itu juga pasti berbeda-beda. Jadi kita perlu belajar terus, bener sih. Nah itu, dan tentunya bentuk self love berbeda-beda gitu ya Bu Rena. Iya. Kalau dulu sebelum nikah self love-nya jalan-jalan, kalau sekarang udah ibu-ibu self love-nya rebahan aja, udah enak banget. Udah cukup ya. Udah cukup banget begitu ya Bu Rena. Masya Allah, ini seru sekali bincang-bincangnya bersama Ustadz Ali dan juga Ibu Rena di sini. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih tentunya untuk ilmunya, insya Allah jadi pahala jariah untuk kita semua di sini. Pemirsa, semoga semuanya sehat dan juga lancar puasanya ya. Terus dipupuk, ditanam terus niat baiknya untuk memanen pahala berlipat di bulan yang suci ini. Semoga bisa jumpa lagi di episode berikutnya karena masih banyak topik yang seru yang ada di Ruang Tengah. Akhir kata saya Nindi Gita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.